Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam ini Devan sedang berada di ruang kerja Virgo. Di sana juga ada Dinda yang tengah menemani sang suami yang sedang lembur kerja. "Kak Fir, aku pinjem Kak Dinda bentar. Ada yang mau aku omongin sama dia," ucap Devan pada kakak iparnya. Belum sempat Virgo menjawab, Dinda sudah nyerocos duluan. "Ngomong aja langsung di sini, Van. Aku lagi mager nih," ucap Dinda. "CKK," decak Devan. Devan lantas duduk di sofa. "Mau ngomong apa?" tanya Dinda. "Besok sibuk nggak?" tanya Devan balik. "Aku," tanya Dinda sambil menunjuk dirinya. "Sibuk nggak?" tanya Devan dengan wajah yang terlihat mulai kesal. Enggak, emang ada apa?" tanya Dinda. "Besok ajak Ana pergi belanja," pinta Devan. Dinda mengerutkan keningnya. "Tapi, jangan bilang kalau aku yang nyuruh," sambung Devan. Dinda kemudian langsung paham dengan maksud adiknya. "Hayo, kamu sebenarnya naksir yah sama Ana?" celetuk Dinda sambil menatap Devan dengan tatapan mengintimidasi. Devan memanglingkan wajahnya. "Mau nggak?" tanya Devan dengan wajah datar. Dinda tersenyum, "Yang penting ada." Mengerti akan maksud Dinda, Devan langsung mengeluarkan kartu black card-nya. "Nih," ucap Devan sambil memberikan kartu berwarna hitam itu pada Dinda. "Nah, kalau gini yah jelas aku mau," ucap Dinda sambil tersenyum girang. Devan hanya menghela nafasnya. "Kamu tenang aja, besok kakak bakal belanjain Ana mulai dari pakaian, make up dan pokoknya semua keperluan perempuan," ucap Dinda. Devan menganggukkan kepalanya. "Atur aja semuanya," ucap Devan. "Oke siap," ucap Dinda. Devan pun kemudian beranjak pergi. "Kak Fir, makasih," ucap Devan berterima kasih pada Virgo, sebelum dia keluar dari ruangan itu. "Santai aja, Van. Kamu kaya sama siapa aja," ucap Virgo tersenyum. Setelah itu, Devan pun pergi dari ruang kerja Virgo. Devan berjalan menuju kamarnya, akan tetapi belum sampai di kamar Devan merasa tenggorokannya begitu kering. Devan pun melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat sampai di dapur, Devan melihat Ana berada di sana. "Tep, tep, tep, kamu buat apa?" tanya Devan tepat di telinga Ana. Ana yang awalnya sedang fokus langsung terkejut dan spontan menyikut Devan. "Duk, arg," keluh Devan. Ana membalikkan tubuhnya. Ana melot-nolte, "Astaga. Tuan muda. Maaf saya nggak sengaja," ucap Ana ketika mengetahui bahwa Devan lah yang ada di belakangnya. Devan hanya mengelus-ngelus perutnya yang terkena sikutan dari Ana. "Maaf tuan muda. Saya tadi kaget dan spontan menyikut perut, tuan muda." "Apa perut tuan muda masih sakit?" tanya Ana dengan raut wajah khawatir dan bersalah. Devan hanya terdiam sambil memperhatikan wajah Ana. "Tuan," panggil Ana saat Devan hanya diam sama. Ide konyol pun terlintas di benak Devan. "Sakit sekali," keluh Devan. Ana pun semakin khawatir. Ana yang sedang ingin memasak mie langsung mematikan kompor dan beralih kembali ke Devan. "Duh, gimana ya?" ucap Ana panik dan mondar-mandir. Devan tersenyum dalam hati ketika melihat kepanikan Ana. "Tuan muda duduk dulu," ucap Ana. Ana bergerak membantu Devan agar duduk di kursi yang berada di dapur itu. Lalu setelah itu Ana berjalan cepat untuk mengambilkan air minum. "Minum dulu tuan muda," ucap Ana sembari memberikan segelas air. Devan menerima air itu, karena ia memang sedang haus sekarang. Air 1 gelas itu pun ia habiskan hingga tandas. "Apa masih sakit, tuan?" tanya Ana memastikan. Devan mengangguk dengan cepat. Raut wajah Ana berubah, ia ingin sekali menangis. "Bodoh sekali kamu, Ana." Batin Ana menyesali ketidaksengajaannya yang menyikut Devan. "Maafin saya tuan muda,"
ucap Ana sambil menunduk. Melihat Ana yang seperti ingin menangis, membuat Devan malah jadi merasa bersalah. Padahal sebenarnya Devan tidak merasakan sakit, hanya saja dia ingin mengerjai Ana, tapi malah jadi seperti itu akhirnya. Kamu tadi mau buat apa? Tanya Devan mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya tadi mau masak mie, jawab Ana dengan polos. Buatkan aku juga. Sepertinya malam-malam begini nikmat makan mie kuah, ucap Devan. Ana mendongak, perut tuan muda udah nggak sakit? Tanya Ana. Masih sakit. Sepertinya harus dikompres, ucap Devan. Ya sudah. Biar saya siapkan dulu kompresan buat tuan muda, ucap Ana. Devan berdiri dan memegang tangan Ana. Nanti saja. Sekarang buatkan mie kuah dulu, ucap Devan. Baik tuan muda, ucap Ana menurut. Ana membuat 2 porsi mie kuah dengan level pedas yang sedang. Ana dan Devan makan mie bersama di meja dapur. Di tengah-tengah menikmati mie kuah itu, Devan melihat mie dengan potongan kecil menyangkut di pinggir bir Ana. Devan spontan mengambil tisu dan mengelapnya. Ana mematung saat mendapat perlakuan tersebut. Bersamaan dengan itu, Diva yang ingin membuat wedang jahe di dapur melihat kejadian tersebut. Dehem Diva. Ana yang mendengar itu lantas berdiri dan menoleh ke arah Diva. Nyonya, ucap Ana sambil menunduk. Mama, mau ngapain? Tanya Devan agar suasana tak terlalu tegang. Itu papamu minta dibuatin wedang jahe, ucap Diva. Biar saya buatkan, Nyonya, tawar Ana. Kamu bisa buatnya? Tanya Diva. Namun, nada Diva saat ini terdengar berbeda. Ana mengangguk. Bisa Nyonya, ucap Ana. Ya sudah, buatkan, ucap Diva dengan nada yang masih sama. Kamu ngapain malam-malam di dapur? Tanya Diva pada Devan. Makan mie, jawab Devan. Sejak kapan kamu suka makan mie malam-malam begini? Tanya Diva. Ana yang sibuk membuat wedang jahe itu samar-samar mendengar obrolan antara Diva dan Devan. Baru malam ini, jawab Devan seadanya. Diva hanya menghela nafasnya setelah mendengar jawaban dari Devan. Nyonya, ini wedang jahenya, ucap Ana kepada Diva. Diva mengambil wedang jahe yang dipegang Ana. Diva menajamkan tatapannya pada Ana, kemudian setelah itu Diva berlalu pergi begitu saja tanpa berucap apa-apa. Ana merasakan perubahan sikap Diva. Apa gara-gara tadi Diva melihat Devan mengelap pinggir bir Ana? Kenapa melamun? Tanya Devan. Ana langsung sadar dari lamunannya. Enggak tuan, ucap Ana. Ayo lanjutkan makan mie, ajak Devan. Ana mengangguk. Kemudian, mereka berdua pun melanjutkan memakan mie itu hingga habis. Setelah selesai makan mie, Ana ingin menyiapkan kompresan untuk Devan. Kamu istirahat saja, ucap Devan. Loh, perut tuan muda nggak jadi dikompres? Tanya Ana. Devan menggeleng. Sakitnya sudah hilang, ucap Devan. Syukurlah kalau gitu, tuan, ucap Ana tersenyum saat mendengar kalau perut Devan sudah tidak sakit. Kamu istirahat, besok bangun pagi, ucap Devan. Baik, tuan. Tuan muda juga istirahat karena ini udah lumayan larut malam, ucap Ana. Devan tersenyum tipis sambil mengangguk. Kemudian, Ana pun berlalu pergi dari hadapan Devan dan segera menuju kamarnya. Devan menatap punggung Ana yang semakin menjauh dari pandangannya. Kemudian, setelah Ana sudah tak terlihat, Devan pun melangkah pergi juga dari dapur untuk menuju kamarnya. Wedang jahe buatan Mama makin enak, puji Bagas setelah menyeruput wedang jahe yang dibuat oleh Ana. Pa, apa jangan-jangan Devan menyukai asistennya? Tanya Diva yang tak menghiraukan pujian Bagas, karena yang membuat wedang jahe itu bukanlah dirinya, tetapi Ana. Memangnya kenapa kalau Devan suka sama asistennya? Tanya Bagas dengan mimik wajah santainya. Mama kurang setuju, ucap Diva terang-terangan. Kalau Papa setuju-setuju saja, selagi itu membuat Devan bahagia, ucap Bagas sambil kembali meminum wedang jahenya. Tapi, Pa,
Masa menantu kita berlatar belakang pembantu? Mama nggak suka, ucap Diva sambil cemberut. Ma, yang terpenting itu kan kebahagiaan Devan. Masalah dia pembantu atau pengusaha itu nggak terlalu penting. Buat apa juga memiliki pasangan seorang pengusaha kalau nggak ada kebahagiaan di dalamnya, jelas Bagas. Yang dikatakan Bagas memang ada benarnya juga. Akan tetapi, Diva tak semudah itu untuk menerimanya jika memang benar Devan suka dengan asistennya itu. Di sisi lain, Devan belum bisa tertidur, ia sudah berkali-kali mencoba memejamkan matanya, tapi usahanya gagal. Devan malah terus terbayang-bayang wajah Ana yang begitu teduh dan yang selalu membuatnya menjadi tenang itu. Ana, terima kasih sudah hadir di dalam hidupku. Gumam Devan sambil menatap langit-langit kamarnya. Aku mencintaimu, ucap Devan lagi. Devan perlahan memejamkan matanya sambil masih membayangkan wajah Ana. Hingga tak terasa, Devan pun telah tertidur pulas. Asteris. Pagi hari pun tiba. Suara kicauan burung di luar sana saling sahut menyahut menyambut mentari pagi. Kini Ana sedang melaksanakan tugasnya seperti biasa. Pertama ia membangunkan Devan, menyiapkan handuk untuk mandi, lalu menyiapkan sarapan dan jus alpukat, menyiapkan baju kerja, merapikan ranjang dan lain-lainnya. Hari ini Devan sengaja pergi ke kantor agak sedikit siang, tak seperti biasanya. Aku berangkat dulu, ucap Devan. Iya tuan muda, hati-hati dan semangat, ucap Ana sambil tersenyum. Devan mengangguk. Dia menjadi lebih semangat lagi ketika Ana memberinya semangat. Setelah Devan sudah benar-benar pergi, Ana pun kembali masuk ke mansion. Ana, kamu sibuk nggak? Tanya Dinda. Nyonya muda. Saya nggak sibuk kok Nyonya, jawab Ana. Kamu temani aku belanja ya? Bisa kan? Ucap Dinda. Bisa Nyonya. Apa mau berangkat sekarang? Tanya Ana. Iya. Kita berangkat sekarang aja. Yuk, ajak Dinda. Ana mengangguk kemudian mengikuti langkah Dinda memasuki mobil. Tak butuh waktu lama akhirnya Dinda dan Ana sampai di sebuah mall. Yuk, turun, ucap Dinda. Ana kembali mengangguk dan kemudian menuruni mobil. Dinda pun mengajak Ana masuk ke dalam mall tersebut. Ana takjub saat berada di dalam sana, ia benar-benar baru kali ini masuk ke dalam mall. Kita belanja baju dulu ya, ucap Dinda. Iya Nyonya, ucap Ana. Ana hanya mengikut saja di belakang Dinda. Ana, coba kamu lihat ini. Ini bagus banget kan? Tanya Dinda sambil menempelkan baju itu ke tubuh Ana. Bagus Nyonya, ucap Ana saat melihat baju itu. Dinda kemudian memilih baju itu. Lalu, ia kembali mencari lagi. Ini kayaknya cocok deh, ucap Dinda. Ana, kamu bantuin pilih juga ya. Pokoknya yang menurut kamu bagus dan kamu suka itu ambil aja, ucap Dinda. Ana hanya menurut. Ia akan membantu Dinda untuk memilah dan memilih beberapa model pakaian. Ini kayaknya cocok buat Nyonya, gumam Ana. Ana lantas mengambil baju itu. Dan beberapa menit pun berlalu. Ana sudah membantu Dinda memilih pakaian. Dan Dinda juga sudah memilih beberapa pasang pakaian yang menurutnya cocok untuk Ana. Setelah selesai membeli pakaian, Dinda mengajak Ana untuk membeli make up dan keperluan lainnya. Pokoknya, Dinda membelikan barang apa saja yang dibutuhkan untuk wanita. Dinda juga mengajak Ana ke salon untuk perawatan. Ana, kamu tunggu sebentar ya. Aku mau ke toilet dulu, ucap Dinda. Iya Nyonya, jawab Ana. Beberapa menit, Ana kaget ketika seorang pekerja salon itu menyuruh Ana untuk segera duduk di kursi perawatan. Maaf Kak, bukan saya yang mau perawatan, ucap Ana sambil celinguk-celinguk menunggu Dinda. Namanya Ana, kan? Tanya pekerja itu. Iya, betul. Tapi bukan saya yang mau perawatan, ucap Ana. Pekerja itu lantas mengernyitkan keningnya. Ana langsung merasa lega ketika melihat Dinda kembali. Loh, kok masih di sini? Tanya Dinda. Ana bingung dengan ucapan Dinda. Nyonya,
Ini tadi pekerja salonnya nyuruh saya buat duduk di kursi perawatan. Untung aja Nyonya cepat kembali, ucap Ana. Dinda paham maksud Ana. Ana kira pekerja salon itu salah orang dan yang dimaksud Ana adalah Dinda yang akan perawatan. Padahal Dinda tadi menyuruh pekerja salon itu untuk melakukan perawatan pada Ana. Udah kamu ngikut aja sama pekerja salonnya. Saya yang bayarin buat perawatan kamu, ucap Dinda. Ana terkejut, tapi Nyonya. Bonus buat kamu. Karena kamu udah temenin saja belanja, ucap Dinda. Ana kelihatannya ingin menolak, Dinda yang paham pun kemudian, udah sana cepetan, ucap Dinda sambil tersenyum. Ana pun hanya pasrah saja ketika mendengar ucapan Dinda. Akhirnya beberapa jam pun berlalu. Penampilan Ana kini sedikit terlihat berbeda. Wajahnya juga semakin bertambah kinclong setelah perawatan. Dinda juga menyuruh pekerja salon agar memotong tipis-tipis rambut Ana dan memodel rambut Ana dengan gaya sederhana tapi terlihat elegan. Cantik, puji Dinda setelah Ana selesai perawatan. Devan pasti makin jatuh cinta, gumam Dinda dalam hati. Nyonya, bisa aja. Terima kasih banyak ya Nyonya, ucap Ana senang. Dinda mengangguk. Iya Ana, sama-sama, ucap Dinda. Setelah itu Dinda pun mengajak Ana kembali pulang ke mansion. Karena mereka berdua sudah lumayan menghabiskan banyak waktu di mall. Sedangkan Devan, ia sudah tak sabar ingin segera pulang dan melihat secara langsung penampilan baru Ana. Karena, tadi Dinda mengirimkan foto Ana yang hanya terlihat separuh saja. Devan sudah meminta Dinda untuk mengirimkan foto atau video yang lebih jelas. Akan tetapi, Dinda tak mau. Lebih tepatnya, Dinda sengaja melakukan itu agar Devan penasaran. Dan benar saja, hal itu membuat Devan sangat penasaran dan merasa kesal pada Dinda. Alan, emang gak niat nih orang, ngirim foto cuma separuh gini, omel Devan kesal. Saat ini posisi Devan tengah berada di ruang meeting dan pandangannya kini malah sibuk pada ponselnya. Cukup sampai sini dulu meetingnya, kita bahas lagi lusa, ucap Devan. Semua yang ada di ruang meeting itu hanya mengangguk dan menurut saja. Kemudian, Devan pun keluar dari ruangan itu dan segera pulang ke mansion. Ana dan Dinda sudah sampai di mansion. Dinda pun menyuruh Ana untuk membawakan sebagian paper bag yang berisi barang belanjaan mereka. Ana mengikuti langkah Dinda dan Ana mengerutkan keningnya saat Dinda tak menuju kamarnya. Melainkan malah menuju ke arah kamar pembantu. Ana yang tak mau banyak bicara terus mengikuti Dinda saja. Ana, bukain kamar kamu, pinta Dinda. Ana semakin mengerutkan keningnya. Loh, kok ke kamar saya, Nyonya? Tanya Ana bingung. Udah kamu bukain aja dulu, ucap Dinda. Memem. Iya Nyonya, ucap Ana dengan patuh. Setelah Ana membuka kamarnya, Dinda pun memasuki kamar Ana dan menaruh barang belanjaan yang dibawaannya ke atas ranjang Ana. Ana semakin dibuat kebingungan dan sebelum Ana melayangkan sebuah pertanyaan, Dinda sudah lebih dulu membuka suara. Ini semua buat kamu, Ana, ucap Dinda sambil melihat ke arah Ana. Ana terkejut mendengar ucapan Dinda, maksud Nyonya. Dinda tahu Ana pasti tak percaya dengan ucapannya barusan. Dinda pun lantas tersenyum, maksudku, barang belanjaan ini untuk kamu semua, jelas Dinda. Ana semakin terlihat bingung, atas dasar apa Dinda memberikannya belanjaan sebanyak ini dan Ana tadi sempat mendengar beberapa barang belanjaan ini nominalnya sampai jutaan rupiah. Apa Dinda tidak salah memberikan semua ini untuk Ana? Dinda pun berusaha mencari sebuah ide, agar Ana tak terlihat bingung begitu, karena tiba-tiba Dinda memberikannya barang sebanyak itu. Ana, kamu kan kemarin udah bantuin jagain Ravandra, jadi aku beliin semua ini buat kamu terima ya, ucap Dinda sambil memegang kedua pundak Ana. Mendengar penjelasan itu, Ana malah jadi tak enak pada Dinda, tapi, Nyonya. Ini belanjaannya banyak banget. Apa ini nggak berlebihan? Lagian saya kan emang udah jadi pekerja di sini,
jadi kalau hanya menjaga Ravandra itu sudah termasuk jadi bagian tugas saya sebagai pekerja di mansion ini, ucap Ana. Dinda tersenyum, ini nggak berlebihan kok, Ana. Udah pokoknya kamu terima aja dan jangan lupa baju, make up dan lain-lainnya harus kamu pakai, oke? Ucap Dinda. Aku tinggal dulu ya, ucap Dinda kemudian ia keluar dari kamar Ana. Dan Ana hanya menganggukkan kepalanya. Uang gajiku sebulan aja nggak ada apa-apanya kalau buat beli barang sebanyak ini. Aku bener-bener merasa nggak enak sama Nyonya Dinda, gumam Ana. Devan pun akhirnya sudah tiba di mansion. Devan segera bergegas memasuki mansion dengan langkah yang tergesa-gesa. Saat Devan melewati ruang keluarga, di sana ada Dinda yang sedang bersantai sambil menonton televisi. Dinda yang mendengar langkah seseorang langsung menolehkan kepalanya. Lah, tumben kamu cepet pulangnya, tanya Dinda. Sebenarnya Dinda tahu kalau Devan tengah dilanda rasa penasaran, akan tetapi Dinda pura-pura tidak mengetahuinya. Wajah Devan terlihat datar dan kesal ketika Dinda bertanya demikian. CKK, Alan. Sok-sokan nanya kayak gitu. Ana, mana? Tanya Devan dengan raut wajah tak sabaran. Dinda terkekeh, hehe, cari aja sana di kamarnya, ucap Dinda. Setelah mendengar itu, Devan langsung melengos pergi menuju ke kamar Ana. Dinda hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat Devan. Semoga aja kamu bisa bahagia sama Ana. Dan semoga Fiona nggak datang buat merusak semuanya, gumam Dinda. Sesampainya di depan kamar Ana, Devan langsung mengetuk-ngetuk pintu. Tok, tok, tok. Ana, apa kamu di dalam? Ucap Devan sambil terus-menerus mengetuk pintu. Ana mendengar ketukan pintu itu dan juga mendengar suara Devan. Kok kayak suaranya, Tuan Muda? Gumam Ana. Ana pun langsung berjalan untuk membukakan pintu. Tok, tok, tok. Ana, panggil Devan yang mulai kesal karena pintunya tidak cepat terbuka. Ceklek, tap, tap, tap. Tentu saja setelah pintu terbuka terpampanglah Ana di sana. Devan terpaku saat melihat penampilan baru Ana. Satu kata buat Ana, semakin sempurna. Loh, Tuan Muda kok udah pulang? Tanya Ana saat melihat bahwa Devan lah yang berada di depan kamarnya. Sedangkan Devan malah terdiam dan malah melamun. Tuan Muda, panggil Ana. Tuan Muda, panggil Ana sekali lagi. Tuan Muda, kenapa sih? Apa jangan-jangan lagi kesambet, pikir Ana. Astagfirullah. Tuan Muda lagi kesambet ya? Ucap Ana dengan nada panik. Devan langsung tersadar saat mendengar ucapan Ana barusan. Sepertinya begitu, jawab Devan dengan santainya. Kesambet, gara-gara melihat ciptaan Tuhan yang begitu terlihat sempurna ini. Terus cara ngobatinnya gimana, Tuan? Masalahnya saya nggak tahu cara mengobati orang yang sedang kesambet, celetuk Ana. Kamu mau ngobatin kalau misalkan kamu tahu caranya? Tanya Devan. Ana mengangguk dengan cepat, mau saja, Tuan. Memangnya bagaimana caranya? Tanya Ana dengan polosnya. Ikut aku, ajak Devan sambil menarik pergelangan tangan Ana. Ana hanya menurut dan mengikuti langkah Devan. Sesampainya di kamar Devan. Bagaimana caranya, Tuan? Tanya Ana. Sini duduk, pinta Devan agar Ana duduk di sebelahnya. Ana dengan polosnya patuh dengan apa yang diperintahkan Devan. Ana pun segera duduk tepat di sebelah Devan. Ana mematung ketika Devan tak kunjung memberitahunya dan malah menatapnya seperti tadi. Kayaknya makin parah kesambetnya, batin Ana. Kap, Ana M3 lotot ketika Devan tiba-tiba birnya. Ana langsung berdiri dan menjauh dari Devan. Devan langsung merasa bersalah ketika ia sadar dengan apa yang baru saja ia lakukan. Itu benar-benar di luar kendalinya. Ana, maaf, saya permisi dulu Tuan. Saya mau memasak untuk makan siang dulu, potong Ana. Ana kemudian berlalu pergi dari kamar Devan. Jantung Ana benar-benar seperti ingin copot dari tempatnya. Untuk yang kedua kalinya, Ana
Oleh Devan. Meskipun Uman pertama saat itu Devan sedang mabuk, tapi bisa dipastikan kalau Devan pasti mengingat kejadian itu. Apa Ana memiliki rasa pada Devan? Tentu saja. Tapi, Ana tidak mau berharap lebih. Ana juga sadar dia tak sebanding dengan Devan yang notabene-nya adalah anak dari seorang konglomerat dan sedangkan dia hanya seorang pembantu. Ana harus bisa mengontrol hatinya yang semakin tak karuan itu. Bersambung.